Jika kita ingin bertumbuh dengan semestinya, di mana Kristus yang akan termanifestasi dalam hidup sehari-hari kita, pastikan saja kita memiliki kualitas hidup seperti jemaat Berea. Yang pertama, pastikan setiap hari aliran air hidup dalam batin kita terus mengalir dengan deras dan jernih, menyirami dan mengaliri batin kita. Jangan izinkan ada konflik batin sedikit pun yang mencemari hati. Berdoalah sedemikian rupa sampai tidak ada beban dan tekanan serta kesedihan. Melompatlah, menari dan bersoraklah. Juga berdoalah dalam roh sedemikian rupa. Pokoknya jangan berhenti berdoa sampai realitanya menjadi sangat nyata dan aliran air hidup terpancar dengan kuat. Menarik meneliti arti kata Berea. Dalam Alkitab berbahasa Yunani ditulis dengan kata Beroia. Ternyata memiliki arti well watered, yang dapat diartikan sebagai disiram dengan baik. Itu merupakan suatu tindakan aktif untuk memastikan adanya air yang mengalir agar tidak terjadi kekeringan dan tetap hidup serta bertumbuh. Jadi jangan pernah anggap remeh kondisi batin yang kering. Itu sudah tidak boleh terjadi. Kondisikan batin kita untuk selalu mengalami air yang mengalir dengan deras. Itulah kunci pertumbuhan kita. Yehezkiel pasal 47. Yang kedua, terkoneksi dengan Sang Penabur yang membawa firman hidup kekal dan pola ilahi atau merepresentasikan Kristus. Itulah yang disebut sebagai benih kualitas unggul. Galatia 2 ayat yang ke-20 menulis, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yohanes 6 ayat 63 dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan, karena apa yang tadi aku ajarkan kepada kalian berasal dari Roh Kudus. Ajaranku itu mempunyai kuasa roh untuk memberi kehidupan. Segala usaha manusia tidak bisa memberi hidup. Yang memberi hidup kepada manusia adalah Roh Kudus. Dalam Yohanes 6 ayat 63, dalam terjemahan IMB dituliskan, lalu Simon Petrus menjawab kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami hendak pergi? Engkau memiliki firman kehidupan kekal. Pelatihan membangun manusia rohani akan diinstal masuk ke dalam diri kita menjadi benih kualitas unggul. Benih ini tidak bisa dibunuh, sebab benih ini mengandung kehidupan yang telah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Ketika benih itu sudah terinstall dengan sempurna, kita membangun manusia roh dengan sungguh-sungguh dan akurat, maka maut tidak lagi akan berlaku dalam hidup kita. Dalam segala keadaan, kita akan tetap muncul menjadi pemenang. Yang ketiga, terus mengalami kecanduan terhadap firman Tuhan. Hari-hari ini saya terus ditarik untuk memperhatikan kata kecanduan. Ini merupakan kondisi pikiran dan keinginan seseorang yang hanya tertuju kepada satu objek yang telah dia anggap sebagai pemuas hatinya. Tanpa objek tersebut masuk ke dalam dirinya dan menguasai hidupnya, dia akan terus mencari cara untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Apapun situasi dan keadaannya, dengan segenap hatinya, ia akan terus berusaha untuk mendapatkan objek tersebut. Matius 5 ayat yang ke-6 menuliskan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Inilah karakteristik jemaat Berea yang begitu lapar dan haus atau kecanduan akan kebenaran. Mereka betul-betul ada dalam kecanduan total. Kitab Kisah Rasul 17 ayat 10-11 menulis, tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dan dengan segala kerendahan hati tiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saya mendapati diri saya mengalami perubahan yang signifikan. Saya selalu mencari-cari kesempatan untuk membaca firman seperti orang kecanduan dengan sangat berat. Saya yakin inilah yang akan membuat posisi rohani mengalami perubahan. Semakin berkuasa dan berotoritas dalam berkata-kata untuk menyampaikan firman hidup kekal. Aliran air hidup, ditambah benih unggul, ditambah tanah hati kualitas super terbaik, yaitu dengan memiliki sikap hati kecanduan firman, akan melahirkan orang-orang yang tidak lagi mengasihi nyawanya sendiri, sehingga mereka selalu memanifestasikan kemenangan Kristus dalam hidup sehari-hari. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10-11 menegaskan, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Amin.